Halo, selamat pagi anak-anak Miss yang ada di rumah. Nah, kali ini kita masuk ke materi gaya, di mana gaya dalam fisika disimbolkan dengan huruf F, yaitu berasal dari kata force. Nah, kemudian kita sekarang topiknya yaitu tentang hukum Newton, di mana hukum Newton yang kita bahas kali ini yaitu tentang hukum Newton yang kedua, di mana bunyinya yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh sebuah benda sebanding dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan besarnya massa benda. Nah, berarti yang dikatakan apa? Bahwa A sama dengan sigma F per M. A berasal dari kata acceleration, yaitu percepatan. F berasal dari kata force, yaitu gaya. Dan M berasal dari kata mass, yaitu massa. Nah, sebelum itu nanti Miss akan hubungkan ke persamaan GLBB, di mana persamaan GLBB ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus min AT. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T plus min setengah A kali T kuadrat. Dan yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus min 2AS. Nah, rumus dari GLBB akan Miss rampungkan dengan rumus hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, kemudian perhatikan video dari Miss ini, karena dari video Miss ini akan Miss munculkan nanti latihan soal. Oke, selamat itu. Kemudian F2 ke kiri, F3 ke kanan, dan FG atau FGC adalah ke kiri. Nah, yang pertama ditanya adalah tentukan percepatan benda. Nah, maka yang kita tahu apa nak? Sigma F itu sama dengan M kali A. Ini adalah rumus dari hukum 2 Newton. Nah, sigma itu artinya resultan atau jumlah gaya. Nah, yang kita tahu kanan positif, kiri negatif. Nah, berdasarkan gambar saya bahwa F1 dan F3 ke kanan, sementara F2 dan FGC itu ke kiri. Maka menjadi apa kita buat? Kanan positif ya nak? Berarti karena kanan positif berarti F1 ke kanan ya. Berarti F1 positif, berarti F1. Nah, F2 nya ke kiri berarti dikurang F2. Kemudian F3 ke kanan berarti ditambah F3. Dan kemudian FGC nya ke kiri maka dikurang FGC. Itu sama dengan M dikali dengan A. Nah, kemudian kita masukkan F1 nya sama dengan 10. Berarti 10 dikurang 20 ditambah 15. Dan kemudian dikurang lagi dengan FGC nya adalah 1 sama dengan. Nah, pada balok tersebut masanya adalah 2 dikali dengan A. Nah, kemudian 10 dikurang 20 adalah minus 10. Minus 10 tambah 15 adalah 5. Dan 5 dikurang 1 adalah 4. Maka 4 sama dengan 4 sama dengan berapa nak? 2 dikali dengan A. Maka A sama dengan, pindah ya, berarti 4 dibagi dengan 2 itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah jawaban option atau V0 sama dengan 0 karena ada kata diam. Dalam waktu 4 sekon. Waktu disimbolkan dengan huruf T berasal dari kata time, yaitu 4 sekon. Nah, untuk mendapatkan VT, V0 ada T, maka gunakan persamaan GLBB yang pertama, di mana VT sama dengan V0 plus A kali T. VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya tadi 0, A-nya tadi berapa nak? A-nya itu adalah tadi 2. Berarti 2 dikali T-nya adalah 4 sekon. 2 kali 4 berarti 0 tambah 2 kali 4. Itu sama dengan A kali T. Ingat, ini adalah GLBB pertama ya nak. Nah, berarti apa yang bisa kita buat? V0. V0-nya adalah mula-mula 10. Tambah A yang kita dapat tadi dari persamaan 1, atau sudah diketahui dalam soal A itu adalah 4. Dan T-nya dalam waktu 5 sekon berarti 5. Berarti sama dengan apa di sini nak? 10 tambah 20 berarti sama dengan 30 meter per sekon. Nah, ini adalah option B. Dan yang option C, apa yang ditanya? Tentukan jarak tempuh. Jarak tempuh itu adalah S, pace. Hingga 10 sekon. Berarti jika T-nya yang kita pakai adalah 10 sekon. Maka apa rumusnya nak? S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Makanya kamu harus menghafal rumus GLBB 3-3-nya. Ini adalah GLBB yang kedua. V0 kita kan tadi berapa nak? 10. Berarti 10 dikali T-nya pakai yang 10 dong. Tambah setengah. A sudah diketahui dalam soal, yaitu 4. Dikali T-nya pakai 10 kuadrat. 10 kali 10 sama dengan 100 ditambah
Ini kan habis. Nah, 4 kali 2 adalah 2,5 kali 4 adalah 2. Berarti 2 dikali dengan 100. Berarti sama dengan 100. 2 kali 100 200. Berarti 100 tambah 200 sama dengan 300 meter. Sama dengan 300 meter. Benda diam berarti V0 sama dengan 0 itu adalah diam. Nah, yang ditanya yang pertama adalah tentukan yang namanya A. Nah, berarti kita harus dapatkan dulu dari hukum 2 Newton yang namanya percepatan. Berarti apa yang bisa kita buat di sini, nak? Sama seperti yang tadi, sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, berarti karena gaya saya ada 2, yaitu F dan FGC. F ke kanan, FGC ke kiri. Kanan positif, kiri negatif. Berarti di sini jadi apa, nak? F dikurang FGC sama dengan M dikali dengan A. Nah, F-nya tadi berapa? F kita adalah 12 Newton. Berarti 12 dikurang 4 itu sama dengan M-nya adalah 4 kali A. 12 kurang 4 adalah 8. 8 sama dengan 4 kali A. Maka A sama dengan 8/4 itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, inilah jawaban untuk option. Nah, jarak tempuh yang ditanya jika waktunya sama dengan 2 sekon. Berarti yang bisa saya buat di sini T sama dengan 2 sekon. Nah, berarti kalau seperti itu, ini yang mau kita jawab ya. S-nya berapa? Kan jarak itu berasal dari kata space. V0 kali T. Nah, V0 kita tadi apa? Mula-mula benda diam, nak. Berarti 0. 0 dikali. T-nya berapa? 2. Tambah. Setengah dikali. A kita dapatkan adalah 2 dari persamaan yang ke A. Berarti 2, T kuadrat berarti 2 dikuadratkan. Berarti 0 kali 2 adalah 0. Setengah kali 2 habis. 2 kuadrat adalah 4. Berarti sama dengan 4 meter. Nah, ini kita gunakan adalah rumus GLBB yang kedua. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Sebuah benda bermassa 1500 kg. Berarti yang diketahui adalah massa 1500 kg. Bergerak dengan percepatan. Percepatan disimbolkan dengan huruf A, yaitu 4 meter per sekon kuadrat dalam waktu 5 sekon. Maka waktu adalah time, yaitu T 5 sekon. Tentukan A, gaya dorong benda. Gaya disimbolkan dengan huruf F, berasal dari kata force. Nah, di mana apa rumusnya? Karena hanya satu gaya, maka Miss nggak menggunakan sigma ya. Berarti di sini apa rumus? F sama dengan M dikali dengan A. F sama dengan M dikali dengan A. Nah, inilah yang dikenal dengan hukum 2 Newton. Nah, F Miss itu berapa? Bahwa F Miss yang ditanya M-nya adalah 1500. Berarti 1500 A-nya adalah 4. 1500 kali 4 sama dengan 6000 Newton. Sama dengan VT sama dengan V0 plus A kali T. Ingat, ini adalah GLBB pertama ya, nak. Nah, berarti apa yang bisa kita buat? V0. V0-nya adalah mula-mula 10 tambah A yang kita dapat tadi dari persamaan 1 atau sudah diketahui dalam soal A itu adalah 4. Dan T-nya dalam waktu 5 sekon berarti 5. Berarti sama dengan apa di sini, nak? 10 tambah 20 berarti sama dengan 30 meter per sekon. Nah, ini adalah option B. Dan yang option C apa yang tanya? Tentukan jarak tempuh. Jarak tempuh itu adalah S, space. Hingga 10 sekon. Berarti jika T-nya yang kita pakai adalah 10 sekon. Maka apa rumusnya, nak? S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Makanya kamu harus menghafal rumus GLBB 3-3-nya. Ini adalah GLBB yang kedua. V0 kita kan tadi berapa, nak? 10. Berarti 10 dikali T-nya pakai yang 10 dong. Tambah setengah. A sudah diketahui dalam soal, yaitu 4. Dikali T-nya pakai 10 kuadrat. 10 kali 10 sama dengan 100 ditambah. Ini kan habis, nah 4 kali 2 adalah 2,5 kali 4 adalah 2. Berarti 2 dikali dengan 100. Berarti sama dengan 100. 2 kali 100 200. Berarti 100 tambah 200 sama dengan 300 meter.
sama dengan 300 meter. Dan anak, sekarang kita masuk ke soal nomor keempat ya. Nah, di mana pada soal nomor keempat, apa yang dikatakan? Bahwa ditentukan sebuah balok ditarik dengan gaya, berarti gaya itu adalah F. F-nya adalah 200 Newton. Timbul percepatan. Percepatan itu adalah A, 3 meter per sekon kuadrat. Dan balok bermasa berarti massa mass yaitu 40 kg. Tentukan gaya gesek. Nah, berarti ini Miss yang gambarkan ya, Nak. Berarti ada M. Nah, karena si massa ini punya gaya berat. Nah, seperti pada PDF Miss, gaya berat arahnya ke bawah, weight. Nah, gaya normal arahnya tegak lurus, yaitu M normal. Ditarik dengan gaya sebesar F, yaitu force. Nah, kemudian dia punya gaya gesek. Kenapa gaya geseknya ke kiri? Melawan arah gerak benda. Ditarik ke kanan berarti gaya gesek ke kiri disimbolkan dengan F gesek. Nah, berarti rumusnya apa? Sama seperti yang tadi, Nak. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, F-nya apa kita buat? Sigma F-nya berarti F dikurang F gesek, karena si F ke kanan. Berarti F dikurang F gesek itu sama dengan M kali A. Nah, F kita berapa, Nak? 200. F gesek yang ditanya sama dengan M. M-nya sudah ada pada soal 40 dan A-nya adalah 3. Maka 200 dikurang F gesek itu sama dengan 120. 120 pindah ke sini. Atau min F gesek itu sama dengan 120, 200-nya positif kan, pindah jadi ke kanan, dikurang 200. Min F gesek sama dengan min 80. Min mati, maka F gesek sama dengan berapa, Nak? Berarti sama dengan 80 Newton. Gaya satuannya adalah Newton. Nah, yang kedua, tentukan koefisien gesekan. Koefisien gesekan dalam fisika disimbolkan dengan tanda seperti ini, bacanya mu. Nah, ini Miss tambahkan ya, Nak, selain dari yang zoom kemarin bahwa F gesek itu sama dengan mu kali N. Ini sudah rumus ketetapan, di mana N itu bisa kita gantikan dengan beratnya yaitu M kali G. Maka Miss buat di sini apa? N itu sama dengan W sama dengan M kali G. Dari mana muncul ini, Nak? Lihat gambar Miss. Gaya ke atas yaitu N, gaya ke bawah adalah W, di mana besarnya N dengan W harus sama besar supaya bendanya diam. Di mana besar N dan W harus sama. Nah, berarti di sini apa? N sama dengan W, di mana W itu adalah M kali G, sudah ketetapan seperti PDF Miss. Nah, berarti rumus FGC adalah mu kali M kali G. Nah, FGC-nya berapa, Nak? Tadi 80. Berarti 80 sama dengan mu yang ditanya. M kita tadi dalam soal adalah berapa, Nak? 40. Berarti di sini adalah 40. G sudah ketetapan, nilainya adalah 10. Itu sudah ketetapan. Udah? Nah, berarti di sini apa, Nak? 80 sama dengan mu dikali 400. Maka 80 pindah ya. Jadi bagi 400 sama dengan mu. Oke, berarti sama-sama bagi 80, Nak. Bagi 81, bagi 80 berapa? 5. Berarti di sini apa? Mu sama dengan 1/5 atau sama dengan 0,2 atau sama dengan 0,2 tanpa satuan karena koefisien. Masuk ke soal nomor 5 ya. Nah, seperti pada soal Miss, di mana ada dua benda, benda paling bawah adalah B, di atas benda B diletakkan benda A, di mana, ingat, jika punya massa maka ada gaya beratnya ke bawah, weight A. Ada gaya berat si B ke bawah, berarti weight B. Nah, benda B ini yang sudah berada, yang benda A yang berada di atas benda B didorong dengan gaya sebesar F. Nah, tentukan percepatannya. Ingat rumus sigma F sama dengan M kali A. Sigma itu adalah jumlah. Kalau tadi kita katakan kanan positif, kiri negatif. Nah, berdasarkan gambar Miss, atas positif, bawah negatif. Nah, berarti yang ke atas itu adalah F. Yang ke bawah itu adalah WA dan WB. Ingat, atas positif, bawah negatif ya, Nak. Berarti yang ke atas itu adalah F. Yang ke bawah itu adalah negatif, berarti WA dan juga WB.
Kenapa W negatif? Karena ke bawah. F positif karena ke atas, sama dengan M kali A. Nah, berdasarkan soal, F kita sudah mengetahui adalah 5 dikurang. Nah, sementara W-nya, yaitu W yang mana? W-nya kita buat apa? Ganti rumusnya jadi MA kali G. Dikurang WB ganti jadi MB kali G. Dan M yang kita pakai di sini nak haruslah M total dikali dengan A. Ingat ya, di sini harus M total. Kenapa? Sudah 2 benda. Berarti 5 dikali berapa MA-mu tadi adalah 0,1. G sudah ketetapan 10. Dikurang MB yaitu adalah 0,3. G sudah ketetapan 10. M total adalah 0,1 tambah 0,3 dikali dengan A. Nah lagi nak, berarti 5 dikurang 0,1 kali 10 1, 0,3 kali 10 3, 0,1 tambah 0,3 0,4 kali A. Nah 5 kurang 1 4, 4 kurang 3 sama dengan 1, sama dengan 0,4 kali A. Maka 1 per, pindah ya, jadi bagi 0,4 sama dengan A. Sama-sama kali 10 dulu ini nak. 1 kali 10, 10. 0,4 kali 10 adalah 4 sama dengan A. Maka A sama dengan 10 bagi 4, 2,5 meter per sekon kuadrat. Sama dengan 2,5 meter per sekon. Ditanya adalah tentukan gaya normal si A atau kita simbolkan dengan NA. Nah, berarti tinjauan kita hanyalah benda A. Miss kemarin sudah bilang loh, ada beberapa gaya yang sering muncul dalam soal. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya beratnya mana nak? Benda A kan punya massa. Gaya beratnya itu adalah ke bawah atau menuju pusat bumi. Ini WA. Nah, benda A ini kan bersentuhan dengan bidang. Setiap benda yang bersentuhan dengan bidang nak punya gaya tekan atau gaya sentuh atau yang dikenal dengan istilah gaya normal. Ini gaya normal si A. Si B juga ada gaya normal. Si B juga punya gaya berat, tetapi yang ditanya di soal hanyalah si A. Nah, berarti apa yang bisa kita buat nak? Dengan rumus yang sama nih, berarti sigma F sama dengan M kali A. Tapi M yang Miss pakai adalah massa si A, karena yang tanya adalah A. Apa sigma F-nya di A? Berarti ini sigma FA ya. NA ke atas, WA ke bawah. Atas positif, bawah negatif. Berarti NA dikurang WA sama dengan MA dikali dengan A. Itu ya nak. NA-nya adalah yang ditanya. Nah, NA adalah yang ditanya. Dikurang WA ganti jadi MA kali G. Sama seperti yang tadi. Massa kali gravitasi. Sama dengan MA dikali dengan A. Oke, berarti jadi apa di sini nak? NA yang ditanya. MA kita tadi dalam soal sudah dikasih tahu adalah 0,1. G sudah ketetapan 10. Berarti MA 0,1 dikali dengan A. Berarti NA 0,1 kali 10 1 sama dengan 0,1. A kita sudah kita dapat tadi dari option A. Itulah tadi berapa nak? 2,5 ya. Berarti 0,1 kali 2,5. Nah, berarti di sini apa nak? NA dikurang 1 sama dengan 0,1 kali 2,5 berarti 0,25. Maka NA sama dengan, pindah ya, 0,25 tambah 1 tan minus, pindah jadi positif. Berarti sama dengan 1,25 Newton. Berarti sama dengan 1,25. Oke, sekian video dari Miss. Kiranya kamu bisa memahami, menyimak, dan menyalin contoh soal Miss ke buku catatan kamu masing-masing. And the next, Miss akan kasih latihan soal, dan latihan soal itu kamu padukan atau kamu pahami penyelesaiannya dari contoh soal video ini. Oke, terima kasih buat anak-anak Miss yang sudah menonton videonya sampai akhir. Akhir kata Miss katakan apa? Salam sehat, salam semangat, dan salam fisika. Terima kasih, selamat pagi.